Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari kitab Filipi pasal yang keempat, mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Kita masih dalam seri renungan dari kitab Filipi saudara, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana kita mampu menanggung segala perkara di dalam perjalanan hidup kita. Saudara, yang namanya hidup, kita akan selalu berhadapan dengan suka dan duka, susah dan senang, sehat dan sakit, kecukupan dan kekurangan, dan sebagainya dan sebagainya. Kedua sisi itu akan selalu kita hadapi silih berganti di dalam perjalanan hidup kita. Itu sebabnya saudara, setiap orang harus mempersiapkan dirinya untuk mampu menanggung segala perkara itu, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Ada terlalu banyak orang yang hanya sanggup dan mempersiapkan diri untuk menghadapi satu sisi, yaitu sehat, kecukupan, senang, dan sebagainya, tetapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang sulit. Padahal untuk kita berproses, untuk kita menjadi dewasa, untuk kita menjadi matang, kita harus siap menghadapi segala situasi. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar dan merenung bersama, supaya saya dan saudara kita mampu menghadapi segala situasi di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya akan membaca teks firman Tuhan ini saudara, kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian saya akan jelaskan secara sistematis, sehingga saudara benar-benar dapat memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Filipi pasal yang keempat mulai ayat 10 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan.
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari teks firman Tuhan ini adalah di mana Paulus berterima kasih kepada jemaat Filipi, di mana mereka mengirimkan berkat bagi dia. Dan ucapan syukur itu, ucapan terima kasih Paulus itu bukan atas pemberian itu, bukan atas berkat yang dia terima itu, tetapi ucapan syukurnya adalah karena mereka bertumbuh dalam Tuhan. Sedangkan Paulus sendiri, Paulus menegaskan bahwa dia siap untuk menghadapi segala situasi. Dia siap menghadapi segala keadaan. Jadi dia ingin supaya umat-umat Tuhan atau jemaat Filipi pada waktu itu, dalam mereka memberi, itu didasari oleh karena mereka mengasihi Tuhan, oleh karena mereka bertumbuh dalam Tuhan. Sedangkan Paulus sendiri, dia tegaskan, saudara, bahwa aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku, kata Paulus. Dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, kelimpahan maupun kekurangan. Artinya Paulus menegaskan di sini bahwa bagi dia biasa mengalami kekurangan. Dia juga pernah mengalami kelimpahan. Dan segala perkara itu tidak menjadi rahasia bagi dia. Artinya Paulus tidak heran kalau dia mengalami kekurangan, misalnya Tuhan izinkan dia mengalami kekurangan. Paulus tidak heran jika Tuhan memberkati dia dengan kelimpahan. Paulus juga tidak heran. Bagi Paulus itu bukan sesuatu yang aneh ketika dia misalnya mengalami kekurangan. Kenapa Tuhan? Kalau aku melayani Tuhan kok bisa kekurangan? Bagi Paulus itu biasa. Yang menjadi masalahnya adalah bagaimana dia menghadapinya. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada setiap kita, saudara. Keadaan sulit, keadaan senang, susah senang, itu hal yang lumrah, yang selalu kita akan hadapi dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi bagaimana supaya kita kuat, bagaimana supaya kita sanggup menjalaninya, itu yang penting. Karena masalahnya bukan susah atau senang. Adakah orang yang meninggalkan Tuhan ketika dia susah? Ada. Saya pernah mengalami, saudara, satu kali ada orang yang baru datang ke gereja, dia sakit, dan kemudian dia minta didoakan. Lalu kami sering berdoa, tetapi dia belum mengalami kesembuhan sekian waktu. Dan kemudian akhirnya dia bilang kepada orang yang sering menjemput dia, karena dia sakit lumpuh, saudara. Ada jemaat yang sukarelawan menjemput dia pakai mobilnya. Dia berkata kepada jemaat yang menjemput dia ini, tidak usah lagi aku dijemput, karena aku tidak mengalami mujizat. Untuk apa aku datang ke gereja? Jadi dia tidak siap, saudara. Dia tidak sabar untuk mengalami mujizat Tuhan. Adakah orang-orang lain yang disembuhkan? Begitu banyak orang lain juga yang mengalami mujizat. Satu kali seorang ibu yang sudah sangat parah, dokter-dokter berkata bahwa dia pasti akan lewat, artinya hanya menunggu waktu, menunggu hari. Tetapi sampai hari ini dia sehat. Ketika dia undang kami beribadah ke rumahnya, saudara, saya menangis. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku rindu melihat dia beribadah lagi di gereja. Dan kenyataan hari ini, saudara, dia beribadah di gereja. Artinya, saudara, bahwa bukan masalah susah senang, bukan masalah sehat sakit, tapi bagaimana menghadapinya. Ada orang yang lain yang bagi saya menjadi inspirasi, saudara, dan sangat menguatkan. Di mana satu kali ada seorang bapak yang lumpuh, hampir bersamaan datangnya dengan bapak yang satu tadi, saudara. Dan bapak ini, dia sering minta doa, dan dia mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam Tuhan. Dari dia mulai datang ke gereja, dia ke gereja mungkin sekitar 1 tahun lebih. Dia ke gereja mengalami pertumbuhan dalam Tuhan. Dan dia mendengarkan khotbah serius sekali. Dia memuji Tuhan juga serius sekali. Lagu yang sangat dia senangi, saudara, adalah hidup ini adalah kesempatan.
Dia sering meminta doa, kami sering berdoa bagi dia. Satu kali saya datang ke rumahnya berkunjung, dipanggil saya untuk berdoa. Dan ketika saya datang ke sana, saudara, dia bilang kepada saya, "Pendeta, sekarang aku tidak minta sembuh lagi." Karena dia berkata, "Aku sudah selamat saja oleh Yesus, itu sudah cukup bagiku." Wow, itu satu yang luar biasa, saudara. Dan memang bapak ini tidak sehat dari lumpuhnya sampai dia mati. Tapi dia sudah kuat menghadapi penderitaan itu. Bahkan dia tidak perlu lagi kesembuhan, karena dia sudah menemukan apa yang sangat dia butuhkan, yaitu keselamatan. Jadi ada orang yang karena penderitaan meninggalkan Tuhan, ada. Tapi ada orang juga yang tetap kuat dalam penderitaan. Di sisi lain, adakah orang yang karena senang meninggalkan Tuhan? Banyak, saudara. Seringkali saya menyaksikan juga bahwa ada orang-orang atau ada jemaat-jemaat yang mereka meminta doa, "Pendeta, doakan kami, ekonomi kami hancur, usaha kami hancur, doakan kami supaya diberkati Tuhan." Lalu kemudian kami berdoa bersama, menangis bersama, kadang berpuasa bersama. Lalu Tuhan memberkati mereka. Dan kemudian setelah Tuhan memberkati mereka, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka melakukan dosa dengan berkat Tuhan. Kalau dulu sebelum diberkati, mereka tidak punya modal untuk berdosa, tapi sekarang mereka punya modal untuk berdosa. Bayangkan, saudara, berkat Tuhan itu membuat mereka jauh dari Tuhan. Adakah orang senang meninggalkan Tuhan? Banyak. Ada seorang anak muda, saudara, yang datang kepada saya. Dia berkata, "Aku mau melamar jadi angkatan. Tolong doakan saya, pendeta," katanya. Lalu saya tergerak, lalu saya bilang, "Kita akan berpuasa bersama di hari ini." Kami sepakat dengan harinya, kami berpuasa bersama, kami berdoa bersama, dan akhirnya mujizat terjadi. Dia lolos, saudara, dan dia menjadi seperti yang dia harapkan. Tetapi tidak lama kemudian dia meninggalkan Tuhan. Padahal dia sangat rajin, setia, dan kemudian dia terlibat pelayanan, tapi profesinya itu membuat dia jauh dari Tuhan. Bayangkan, saudara, ada orang karena senang meninggalkan Tuhan, ada. Jadi sekarang apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah bukan keadaannya, tapi yang menjadi masalahnya adalah bagaimana orang itu menghadapinya. Dan hari ini saya rindu bagi saya dan saudara, dalam kita menghadapi atau menjalani kehidupan kita, baik susah baik senang, itu biasa. Tapi bagaimana kita menjalaninya? Paulus berkata, setelah dia tegaskan di ayat 12 bahwa dia biasa mengalami kekurangan, kelimpahan, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, kata Paulus. Semuanya itu biasa ku alami. Lalu kemudian ayat 13 dia berkata, segala perkara dapat kutanggung. Itu yang penting, saudara. Bahwa baik susah baik senang kita mampu menanggungnya. Baik susah baik senang kita mampu menghadapinya. Ketika susah kita tetap biasa setia ikut Tuhan. Cinta Tuhan, sungguh-sungguh berapi-api ikut Tuhan. Waktu senang kita juga tetap biasa berapi-api ikut Tuhan, cinta Tuhan. Susah senang kita tetap biasa. Kita tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita sanggup menanggungnya, baik susah maupun senang. Hari ini, saudara, adakah saudara yang merasa bahwa beban saudara terlalu berat, masalah saudara terlalu besar, kesulitan saudara terlalu sulit, dan kemudian saudara merasa bahwa saudara tidak dapat lagi menanggungnya? Hari ini saya mau kita belajar, saudara. Ketika Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung, biarlah setiap kita juga berkata segala perkara dapat kami tanggung, susah senang semua dapat kami tanggung. Tapi kita lihat bersama bagaimana Paulus menghadapinya, bagaimana Paulus menanggung segala perkara baik susah baik senang tersebut. Kembali ayat 13 itu dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Maksudnya di dalam Yesus. Jadi kenapa dan bagaimana Paulus sehingga dia sanggup menghadapi segala perkara? Dia sanggup memikul segala beban. Dia sanggup menghadapi keberhasilan, kesenangan.
tetapi dia sanggup juga menghadapi kesusahan, penderitaan. Apa yang dia lakukan, saudara, sehingga dia sanggup menanggungnya? Sekali lagi dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Paulus menanggung semuanya di dalam Yesus, saudara. Dia hadapi semuanya di dalam Yesus. Itu sebabnya dia sanggup menanggungnya. Saat dia senang, dia tetap di dalam Yesus. Saat dia susah, dia tetap di dalam Yesus. Saat dia sehat, dia tetap di dalam Yesus. Saat dia sakit, dia tetap ada di dalam Yesus. Saat dia kelimpahan, dia tetap ada dalam Yesus. Saat dia kekurangan, dia juga tetap ada di dalam Yesus. Itu sebabnya dia mampu menanggung segala perkara itu, saudara. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara mau menjadi pribadi yang matang, dewasa, mampu menghadapi segala situasi dan keadaan, saat sakit dan saat sehat tetap sama, mampu menghadapi semuanya. Saat susah, saat senang tetap sama, mampu menghadapi semuanya. Maka saudara harus hadapi semuanya di dalam Yesus, supaya saudara mampu menanggung dan menghadapi semuanya. Sama seperti Paulus, bagi dia tidak ada yang asing, saudara. Bagi dia biasa kesulitan, kesusahan, dan saat senang juga. Bagi dia itu biasa dia alami dalam hidupnya. Dan semua perkara itu mampu dia tanggung karena dia hadapi di dalam Yesus. Hari ini ketika ada bebanmu, apakah engkau tetap hadapi dalam Yesus? Hari ini ketika engkau senang, apakah engkau tetap menghadapi semuanya di dalam Yesus? Saat ini ketika engkau sakit, apakah engkau tetap hadapi di dalam Yesus atau engkau pergi ke dukun? Ketika engkau sehat, apakah engkau mengingat Yesus atau melupakan Yesus, lebih sibuk dengan perkara dunia? Dengar, saudara, supaya kita mampu menanggung semuanya, hadapi semuanya di dalam Yesus. Lalu kemudian, saudara, dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kenapa segala perkara dapat ditanggung dalam Yesus, baik senang baik susah? Karena dikatakan yang memberi kekuatan kepadaku. Dia akan memberi kekuatan kepada saudara waktu saudara susah, jika saudara hadapi kesusahan itu di dalam Yesus. Dia akan memberi kekuatan kepada saudara waktu saudara senang. Artinya senang pun saudara tidak akan lari dari jalan yang benar. Jika saudara hadapi semuanya di dalam Yesus, Dia akan beri kita kekuatan waktu susah. Dia akan beri kita kekuatan waktu senang. Itu sebabnya, saudara, hadapi semuanya di dalam Yesus, baik susah maupun senang. Hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara, bahwa dalam perjalanan hidup kita, bahkan di sepanjang hari ini, dalam kita melaksanakan segala kegiatan kita, aktivitas kita, bisnis kita, pekerjaan kita, apapun yang kita jalani hari ini, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa hadapi semuanya di dalam Yesus. Karena kalau saudara hadapi semuanya di dalam Yesus, saudara akan sanggup menghadapi masa sulit, masa senang. Saudara akan mampu menanggung beban berat, dan saudara juga mampu berjalan terus dalam kebenaran ketika semuanya baik-baik saja. Hadapilah semuanya di dalam Yesus, maka saudara dapat menanggungnya. Karena ketika saudara hadapi dalam Yesus, Dia akan beri kekuatan kepada saudara. Puji Tuhan, saudara. Lakukan segala aktivitas saudara hari ini, jalani semuanya di dalam Yesus. Maka kekuatan daripada Tuhan mengalir bagi saudara dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Puji Tuhan, saudara, sebentar lagi kita akan berdoa untuk segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, buat komitmen dalam hati saudara bahwa saudara akan hadapi segala perkara di dalam Yesus yang akan memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkanlah firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu.
Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis.
Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka, mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapak yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak
mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa, ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang
panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus,
Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik. hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia,
hadapan Bapa-Mu, bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria.
selamanya. Kan kau mulia, ku agungkan kau gloria. Besarnya kasih-Mu tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan kau mulia, ku agungkan kau gloria. Kau layak dipuji, kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, kau layak disembah untuk selamanya.